bercerita tentang bersatunya Jerman. Jadi sebelum itu, aku akan memperkenalkan teman-teman aku dulu. Ada Mutamimah, ada Muhammad Fahri, ada Muhammad Reza, ada Rosadi, dan ada Muhammad Tofal Mumtaz. Jadi ceritanya begini, kita flashback dulu ke latar belakang dulu ya. Jadi setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada tanggal 2 Agustus tahun 1945 melalui perjanjian Potsdam, wilayah Jerman dibagi-bagi menjadi dua wilayah, yaitu ada wilayah barat dan wilayah timur. Wilayah barat dikuasai oleh pihak sekutu, yaitu pihak yang menang perang seperti Amerika, Prancis, Inggris. Lalu pihak Jerman Timur dikuasai oleh pihak Uni Soviet. Namun dalam perkembangannya, masing-masing Jerman memiliki corak yang berbeda. Jerman Barat memiliki corak yang sama seperti Amerika, berhaluan kapitalis. Sedangkan Jerman Timur memiliki corak seperti di Rusia. Hubungan keduanya memiliki ketegangan. Jadi mereka berdua itu, dua wilayah tersebut sangat tidak akur. Hanya berhalangan atau dipisahkan oleh tembok Berlin. Jadi, selepas habisnya Perang Dunia II di Eropa, negara Jerman telah dibagi juga menjadi 4 zona wilayah kependudukan, yaitu ibu kota Berlin sebagai pusat dewan kontrol tentara sekutu. 4 zona, meskipun niat pendudukan adalah untuk mengawal Jerman bersama-sama dari tahun 1945, kedatangan Perang Dingin menyebabkan Perancis, Britania Raya, dan Amerika Serikat menggabungkan zona-zona mereka ke dalam Republik Federal Jerman pada tahun 1949. Tidak termasuk zona kuning Soviet yang kemudian menjadi Republik Demokratik Jerman yang termasuk Berlin Timur pada tahun yang sama. Selain itu, sejajar dengan cara-cara konferensial pada tahun 1945, wilayah-wilayah timur, Paremania dan Silesia, serta separuh pada selatan Prussia Timur diberikan kepada Polandia dan sepengaruh dari utara Rusia Timur kini dikenal sebagai Kaliningrad Oblast, diberikan kepada Uni Soviet Jerman Barat, dan Jerman keduanya mengklaim sebagai penggantinya bagi penduduk kerajaan Jerman yang lama. Bagaimanapun juga pendapatnya selepas itu menyatakan bahwa negara Jerman telah berhenti pada tahun 1965 dan bahwa kedua-dua Jerman Barat itu adalah negara baru. Rencana pertama untuk menyatukan wilayah Jerman diajukan oleh 1952 di bawah cara sebagaimana yang kemudian diambil untuk Australia. Perjanjian negeri Australia memerlukan pencipta suatu negara Jerman yang netral dengan sebuah perbatasan timur yang disebut sebagai perbatasan Oder, dan semua pasukan bersekutu dipindahkan pada tahun yang sama. Halo teman-teman, ini saya akan melanjutkan cerita dari teman saya yang bernama Bibah. Jadi ceritanya kayak gini, syarat ini tuh ditolak oleh Uni Soviet, tapi Joseph Stalin masih mempunyai satu rencana, ya, melibatkan persatuan kembali negara Jerman dengan mengikuti perbatasan yang sesuai dengan tanggal 31 Desember 1937 dan bersyarat bahwa negara Jerman harus bergabung dengan Pakta Warsawa. Mulai 1949 dan seterusnya, Republik Federal Jerman dibangun menjadi suatu negara barat berideologi kapitalis dengan sebuah ekonomi pasar sosial dan pemerintahan demokrat berupa bertumbuh ekonomi berpanjang bermula dalam 1950 dan menghasilkan keajaiban ekonomi. Manakala di Republik Demokrat Jerman membutuhkan suatu pemerintahan otoriter dengan suatu gaya meniru ekonomi Uni Soviet, pemerintahan Jerman Barat, dan tidak mengikuti Republik Demokrat Jerman Timur atau Republik Polandia. Mengikuti doktrin Hallstein, hubungan antara Jerman Barat dan Jerman Timur senantiasa dingin, sehingga Kanselir Barat Wilhelm mengatakan pemulihan hubungan baik yang kontroversial dan dengan Jerman Timur
politik pada tahun 1907. Jadi di sini teman-teman saya akan menampilkan gambaran Jerman dengan fakta warsawa. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mutamimah. Saya akan melanjutkan cerita dari Muhammad Fahri. Jadi, proses persatuan Jerman, Konselir Jerman Barat atau Hellkohl pada tanggal 28 November 1989 menyatakan 10 pasal tentang penyatuan Jerman secara bertahap. Helmut Kohl merencanakan suatu konferensi antara Jerman Barat tersebut direncanakan akan dilakukan beberapa tahun kemudian. Keadaan di Jerman Timur kembali bergejolak setelah Reich mengundurkan dirinya dan digantikan oleh Hans Draw. Kemudian Monroe segera mengadakan pertemuan dengan Konselir Helmut Kohl yang aslinya adalah Kesepakatan Uni Jerman. Meskipun tembok Berlin telah dinyatakan terbuka, namun ide untuk menyatukan Jerman secara resmi pertama muncul pada pertemuan Ottawa atau pertemuan Kanada pada tanggal 13 Februari 1990. Pertemuan Ottawa tersebut diikuti oleh 4 militer negara. Pertemuan Ottawa tersebut diikuti oleh 4 militer luar negeri dari negeri pemenang Perang Dunia II serta kedua menteri luar negeri dari Jerman Barat dan Jerman Timur. Pertemuan Ottawa lebih dikenal dengan rumusan 2+4 yang terdiri dari Jerman Barat, Jerman Timur dengan Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Jadi usulan Jerman bersatu dalam 5 tahun pertama dalam Fakta Warsawa atau netral. Usul tersebut ditolak NATO akhirnya pada tanggal 16 Juli 1990 Moskow menyetujui NATO dengan tidak lagi Fakta Warsawa tersebut pada 13 Agustus 1990 dan akhirnya Jerman berhubungan panjang pada tanggal 3 Oktober 1990 kedua 2 Desember 1990 diadakan pemilu pertama. Jadi teman-teman, saya di sini akan menampilkan bukti-bukti pemilu tersebut. Jadi tunggulah sampai di part selanjutnya. Oke. Halo semuanya, nama saya Muhammad Noval Mumtaz akan melanjutkan cerita dari Rosadi. Jadi masalah yang ditimbulkan setelah itu adalah kesenjangan ekonomi antara kedua Jerman Barat dan Jerman Timur sudah sangat maju, sedangkan perekonomian Jerman Timur sangat lamban. Inflasi tinggi dan banyak pengangguran. Dengan bersatu Jerman timbul kekhawatiran negara. Jadi teman-teman, dahulu Jerman adalah negara yang sangat kuat akan militernya. Nah, sebab itu negara-negara lain sangat khawatir akan kebangkitan Jerman. Lalu setelah selesainya Perang Dunia Kedua, Jerman dibagi dua wilayah oleh sekutu, yaitu wilayah Barat dan wilayah Timur. Wilayah Barat dikuasai oleh pihak sekutu, yaitu pihak Amerika Serikat, sedangkan pihak di wilayah Timur dikuasai oleh pihak Uni Soviet, yaitu Rusia, Jerman Barat dan Jerman Timur. Maka untuk itu perlu dilakukan pembatasan dalam hal senjata seperti nuklir, biologi, kimia, dan disepakati Jerman harus masuk NATO agar mudah diawasi. Halo teman-teman, saya di sini akan memberi kesimpulan dari teman-teman yang sudah bercerita. Jadi kesimpulannya, setelah Jerman bersatu pada 3 Oktober 1990, ada masalah yang timbul, yaitu kesenjangan ekonomi. Jerman Barat sudah maju, sedangkan Jerman Timur
sangat lamban. Aku berlutut? Tidak akan. Dingin, tetapi tidak kejam.